Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD Negeri Kebuaran. Hari ini kita akan belajar tematik mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, di hari ini kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan alat gerak untuk hewan dan manusia. Alat gerak adalah bagian dari tubuh yang digunakan untuk berpindah tempat atau bergerak. Alat gerak sendiri terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, seperti pada slide di samping, alat gerak aktif itu adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dia yang aktif menggerakkan tulang, sedangkan tulang sendiri disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak tanpa dorongan atau gerakan dari otot itu sendiri. Maka kita harus selalu menjaga kesehatan alat gerak kita agar tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara untuk menentukan ide pokok adalah satu, membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Sebagai contoh, mari kita baca teks berikut. Teks ini berjudul Gurita. Kita baca dari awal. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, sekarang mari kita coba menentukan kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya dari paragraf ini yaitu pada kalimat pertama, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kenapa ini jadi kalimat utama? Karena kalimat ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lainnya. Contohnya, yang pertama dia membahas gurita. Kalimat yang kedua, dia menjelaskan kalimat utama ini. Hal itu karena, hal itu ini dia mengarah kepada gurita pada kalimat pertama. Maka dari itu, kalimat yang pertama ini dia menjadi kalimat utama. Nah, sedangkan ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Maka ide pokoknya tinggal kita cari kata-kata yang paling penting. Di sini sebagai contoh, kalau ide pokoknya, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan WA ke nomor Bapak langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.